bawah langit Nusantara, terbentang lebih dari 17.000 pulau yang membentuk satu untayan indah bernama Indonesia. Dengan luas lautan yang mencapai 3/4 dari luas wilayahnya, negeri ini bagai sebuah kotak harta karun dengan limpahan kekayaan hasil laut yang tidak terbatas. Namun di balik keindahan pesisir pantainya, lebih dari 15 juta jiwa yang hidup di lebih dari 7.000 desa di pesisir Indonesia berada dalam ancaman tsunami. Sejak tahun 1600 sampai sekarang, berarti 413 tahun, dalam rentang waktu itu terjadi 110 kali tsunami. Ini berarti frekuensi terjadinya tsunami di Indonesia relatif tinggi. Nah, kita sendiri di Indonesia itu sangat kompleks permasalahannya. Kita adalah negara yang berada di pertemuan antara lempeng Indo-Australia menuju lempeng Eurasia, kemudian dari sebelah timur ada lempeng Pasifik. 26 Desember 2004, interaksi lempeng tektonik ini menulis sejarah baru. Benturan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan gempa berkekuatan 9,1 skala Richter di perairan Samudra Hindia yang berjarak 149 km dari Molabo. Gempa di kedalaman 10 km ini mengubah permukaan dasar laut secara drastis. Akibatnya, gelombang air laut setinggi lebih dari 10 meter dengan kecepatan serupa mobil balap menyapu sebagian wilayah pesisir pantai Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, bahaya tsunami sebenarnya yaitu tadi berupa gelombang, arus laut, tekanan, kemudian biasanya diperparah dengan adanya benda-benda terapung yang terangkut oleh tsunami sehingga melululantahkan wilayah pesisir kita. Gelombang tsunami ini selamanya tercatat sebagai salah satu bencana terdahsyat yang pernah disaksikan negeri ini. Lebih dari 200.000 orang menjadi korbannya. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat pesisir yang hidup dekat dengan bibir pantai. Setiap kali terjadi tsunami, korban begitu besar, baik nyawa maupun harta, termasuk infrastruktur yang sudah dibangun bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat. Korban itu terjadi bukan karena tidak ada korelasinya dengan kedahsyatan tsunami, tetapi lebih karena berbagai hal yang sebetulnya bisa dimitigasi. Misalnya pengetahuan yang keliru tentang tsunami, kemudian bangunan-bangunan laut yang tidak mengikuti standar-standar building code atau tata cara mendirikan bangunan yang baik. Yang ketiga, tata ruang kita juga belum mempertimbangkan mitigasi bencana. Nah, ini semua menjadi akumulasi dari faktor yang menyebabkan setiap kali terjadi tsunami, maka akan ada korban yang besar, akan ada desa-desa yang luluh lantah. Ketidaktahuan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir menjadi faktor pertama hilangnya fungsi penopang pantai. Di sepanjang 95.000 km garis pantai Indonesia, sebagian besar wilayah pesisirnya kini menjadi perkampungan nelayan. Bahkan di wilayah pesisir lainnya, jutaan kubik pasir pantai ditambang dan dijual sebagai material bangunan yang kualitasnya pun tidak bagus. Aktivitas ini bukan saja merusak keindahan pantai dan menghilangkan vegetasi yang tumbuh di atasnya, tetapi juga menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Pantai sebenarnya secara alami sudah memiliki suatu kesetimbangan. Artinya kalau kita lihat ya dari laut, kemudian ada pesisir. Di wilayah pesisir biasanya ditumbuhi oleh pohon. Kemudian di sana pohon ini bisa memaintain atau menjaga sand dune atau gumuk pasir.
Kemudian di belakangnya itu ada rawa-rawa. Dan sesudah itu baru ada pedalaman atau pegunungan atau daerah aluvial yang kesetimbangan ini sudah cukup ideal. Nah, tinggal kita biasanya yang teledor atau merusak kesetimbangan ini. Biasanya kita convert jadi kebun kelapa misalnya, atau untuk daerah wisata dan sebagainya, sehingga fungsi-fungsi alam yang ada di sana itu jadi hilang atau berkurang. Abrasi adalah faktor kedua hilangnya fungsi penopang pantai yang secara perlahan menghilangkan luas daratan kita. Pantai Sasak di Pasaman Barat adalah korban nyata dari aktivitas alam ini. Daratan pantai yang dulunya terbentang luas kini hilang dalam hitungan bulan. Ya, kondisi pantai abrasi waktu tahun 2012 kemarin itu menelan banyak perahu-perahu nelayan. Nah, sesudah itu rumah-rumah masyarakat digeser dan dipindahkan ke seberang sana. Itu dengan istilah nama sekarang rumnel, rumah nelayan. Nah, jadi terjadinya atau abrasi di Muara Tanjung itu diakibatkan waktu musim hujan kuat dan ditempa angin selatan, sehingga muara itu mengarah ke sini sehingga pantai terkikis. Bahkan di Pantai Masang, Kabupaten Agam, penduduknya diungsikan ke wilayah yang cukup jauh dari pantai. Karena abrasi di pantai ini telah menelan ratusan meter bibir pantai. Wilayah Pantai Barat Kabupaten Muko-Muko dan Pantai Sungai Suci di Kabupaten Bengkulu Tengah turut menjadi korban abrasi. Jika terus dibiarkan, wilayah pesisir yang kehilangan penopang pantai akan mudah diluluh lantakan apabila gelombang tsunami kembali menerjang. Adakah cara untuk memperbaiki semua ini? Wow, nggak kebayang ya, panas sekali. Makanya kita kesini waktu itu memang kita rame-rame, jadi enak saja. Tapi kalau keluar dari sini, kulit jadi hitam.